Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Jangan lupa Bapak Ibu bantu tonton videonya sampai selesai. Semoga video yang saya posting memberikan pencerahan manfaat sehingga memudahkan Bapak Ibu dalam melaksanakan rangkaian PPG tahun 2021. Seperti biasa, lanjut pembahasan kali ini seputar PTK atau penelitian tindakan kelas utuh. Nah, jadi PTK utuh lengkap ya tidak sempurna barangkali karena bisa saja PTK ini disesuaikan dengan permintaan dosen yang mengampu Bapak Ibu nantinya. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan kembali beberapa poin penting dari PTK. Nah, PTK dan skripsi itu sama-sama karya ilmiah. Nah, ya, itu intinya. Namun, ini Bapak Ibu bisa lihat masih ada pemiliknya, bahkan kampusnya masih ada. Jadi nanti kampus Medan, jadi Bapak Ibu bisa ganti namanya, poin-poinnya bisa diambil. Nah, ini namanya skripsi PTK. Jadi penelitian tindakan kelas. Nah, tentu dia jelas guru. Nah, di sini yang pertama di judul Bapak Ibu bisa menandai ciri atau karakteristik PTK. Yang pertama itu ada kata meningkatkan atau peningkatan. Itu sudah dipastikan PTK. Walaupun masih belum tentu juga jika ada meningkatkan atau peningkatan dia sebuah PTK. Maka kita lihat syarat kedua, yaitu yang diteliti itu adalah siswa atau peserta didik. Nah, maka yang kedua ini sudah pasti. Jika dia sudah ada dua, bisa dipastikan itu adalah sebuah PTK yang artinya penelitiannya berarti di sekolah, nah, sesuai tingkatannya. Karena dia sudah memenuhi dua syarat itu. Nah, jadi jika Bapak Ibu ketemu nanti ada peningkatan, terus penelitiannya di sebuah sekolah atau peserta didik, maka dia PTK. Nah, di sini metode klasik yaitu metode tanya jawab. Mudah-mudahan hampir semua kita sebagai guru mau model apapun pasti metode tanya jawab ini dalam pembelajaran pasti ada. Nah, karena ini interaksi yang sangat penting atau feedback ketika kita menyampaikan suatu materi tentu ada tanya jawab. Nah, di sini Bapak Ibu semua tingkatan bahkan semua guru bisa menggunakan. Nah, hanya saja berbeda jenjang, berbeda tempat, lokasi, kelas, bisa Bapak Ibu sesuaikan. Di sini total halamannya 63 sesuai dengan standar PTK yaitu 50 halaman. Ini totalnya 63, barangkali halamannya sekitar 50-an. Nah, jadi hal-hal yang tidak sesuai nanti Bapak Ibu bisa hapus. Nah, halaman berapa saja. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cek ini PTK utuh lengkap. Ada daftar isinya, Bapak Ibu bisa lihat, kita cek berapa bab. Bab pertama, PTK itu identik dengan 5 bab. Bab pertama, kajian pustaka atau kajian teori. Bab 2, bab 3, metodologi, sudah baku. Barangkali hanya 1-2 bisa ditambahkan. Bab 4, berarti hasil penelitian biasanya. Nah, ini pelaksanaan penelitiannya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Terakhir yaitu penutup. Nah, di sini di pendahuluannya di belakang pula. Nah, mungkin dia menjadi berbeda. Oh, ini sudah lengkap Bapak Ibu. Yang di atas sepertinya proposalnya. Nah, yang ini proposal PTK-nya. Jadi ini sudah lengkap. Jadi satu paket. Ini proposal PTK-nya. Nah, yang di bawahnya PTK-nya. Jadi satu file ini digabung oleh penulis. Nah, jadi Bapak Ibu bisa
sekali jalan, nah nanti pelan-pelan mengedit untuk persiapan PTK. Karena tanya jawab ini siapapun itu gurunya pasti menggunakan apapun. Sepertinya hampir tidak ada guru yang tidak menggunakan metode tanya jawab. Apakah itu guru PAUD, TK, RA, semua mapel, termasuk juga PAI, bahasa Inggris, dan sebagainya, itu pasti menggunakan metode tanya jawab. Nah, jadi PTK ini bisa Bapak Ibu gunakan, nah, tentu sesuai tingkatan, sesuai materi Bapak Ibu, untuk mengeditnya pelan-pelan saja. Nah, di sini juga datanya ada contoh semua. Ini mungkin tidak diminta oleh dosen. Ini seperti silabusnya. Nah, ini silabus pembelajaran, kalau tidak salah tidak perlu ditampilkan. Bapak Ibu bisa buang. Barangkali catatan ini juga tidak diminta. Karena di PTK, kalau tidak salah saya, hanya instrumen saja yang diminta oleh dosen. Model apa, bagaimana, formatnya, terus aspek-aspek kalimat yang kita pakai, yang dilihat oleh dosen. RPP dan silabus ini tidak ada, Bapak Ibu bisa hapus. Ini jika ada instrumen itu, nah instrumen penilaian memang dilihat karena untuk mengumpulkan data sebagai membuat penelitian atau PTK-nya. Nah, untuk RPP tidak dipakai. Jadi Bapak Ibu bisa hapus RPP silabusnya. Nah, jadi sampai ke daftar pustaka saja ini sangat banyak dimasukkannya RPP-nya. Jadi memang sampai daftar pustaka saja Bapak Ibu bisa ngambil di sini halaman 50-an kurang lebih. Jadi selebihnya itu tidak dipakai lagi. Nah, ini. PTK untuk tugas di Lokakarya memang tidak sesempurna, selengkap seperti karya ilmiah skripsi, tugas akhir formal. Nah, di sini hanya sebagai tugas dalam hal materi pendidikan profesi guru saja. Nah, karena tentu bagi Bapak Ibu guru yang PNS, untuk menaik pangkat atau golongan, kalau tidak salah saya, mohon dikoreksi jika salah, itu antara B ke C. Ketika Bapak Ibu yang PNS untuk naik golongan 3B ke 3C, kalau tidak salah saya, mohon dikoreksi jika salah, wajib membuat satu PTK. Nah, inilah PTK itu. Apapun gurunya, khusus yang PNS, ketika dia menaik golongan 3C dari 3B, dia wajib membuat satu PTK. Syarat penilaiannya. Nah, saya tidak tahu secara pasti berapa persen nilai dari PTK. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, tentu kita yang honorer tidak pernah membuat PTK walaupun 10 atau 15 tahun mengajar. Kalau Bapak Ibu yang PNS, nah, ketika golongannya sudah sampai 3B, nah, ketika ada pengajuan untuk 3C, maka wajib membuat satu PTK. Nah, kalau kita mau jujur lagi, PTK itu pada dasarnya tidak ada proposal. Nah, Bapak Ibu yang PNS, mohon dikoreksi jika saya salah, atau kawan-kawan yang honorer bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang PNS, apakah PTK itu ada proposalnya. Nah, setahu saya tidak ada. Nah, karena dia tidak ada diujikan. Dia hanya membuat utuh saja. Jadi, nah, soal salah atau benar itu tidak dikoreksi. Nah, sekali lagi, kawan-kawan yang honorer,
dimanapun mengabdi, tingkat apapun bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu guru yang PNS. Jika sudah membuat PTK, apakah PTK itu diseminarkan? Setahu saya tidak ada. Karena saya sudah mau masuk 7 tahun di sekolah saya itu sudah banyak naik golongan 3C, tidak ada saya lihat menyeminarkan proposalnya atau PTK-nya. Nah, di sini hanya sebagai pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Materi atau pembelajaran PPG. Jadi seperti itu. Jadi memang tidak perlu diprotes. Hanya sebagai pembelajaran saja. Jadi, tapi jika Bapak Ibu ingin menyampaikan, ya tidak masalah. Misalnya Bapak Ibu guru yang PNS bisa menjelaskan, karena dosen itu kan tidak pernah mengajar di tingkatan sekolah. Nah, dia berdasarkan di kampus saja. Nah, karena di kampus itu identik dengan seminar dan apa namanya, seminar proposal. Jadi proposal atau PTK kita diseminarkan. Jadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Seperti biasa filenya bisa Bapak Ibu download di deskripsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebenarnya saya memang sengaja untuk memberikan PTK itu ataupun proposal yang semua guru pelajaran itu bisa menggunakan. Nah, jadi satu untuk semua, nah, sesuai dengan niat saya untuk berbagi. Ya, jika ada dermawan barangkali yang berkelebihan rezeki yang ingin bersedekah paket atau pulsa, ya silakan di deskripsi ada nomor HP saya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih yang sudah setia di channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang sudah bersedekah juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, sangat bermanfaat. Karena memang sangat krisis masalah paket ini, bahkan ketika ujian itu tidak ada paket sama sekali. Ternyata masuklah paket Kemendikbud. Nah, Bapak Ibu bisa cek paket Kemendikbud itu masuknya tanggal berapa. Nah, itu kalau tidak salah 3 hari sebelum UP masuknya. Nah, itu saya sangat-sangat bersyukur. Nah, alhamdulillah terbantu dengan paket tersebut. Jadi saya memang masalah paket ini tidak terlalu begitu memiliki atau beli banyak. Kadang belinya dikit-dikit. Nah, di sini 3 GB itu kalau tidak salah 15.000. 15 sampai 17.000. 3 GB. Nah, yang sudah bersedekah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik paket pulsa maupun uang tunai. Itu juga merupakan rezeki. Nah, mudah-mudahan kita yang PPG semua lulus tahun ini, tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.